kita naikkan satu pujian penyembahan kita yang berjudul Kubawa Korban Syukur. Selamat pagi anak-anak dan semua yang menonton devotion ini. Sebelum kita mulai, baiklah kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan membukakan pada setiap kita pengertian-pengertian yang baru, rema-rema yang baru dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang urapi setiap firman-Mu, bukakan setiap kami semua pengertian-pengertian yang baru Tuhan, atas kuasa pengucapan syukur, supaya setiap kami Tuhan dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kami ini hidup kami seperti yang Kau mau Tuhan, dan semuanya itu menyukakan hati-Mu. Hari demi hari Tuhan kami lakukan semuanya berjalan dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak dan semua yang menonton di acara ini, ya, kali ini kita akan
berbicara tentang tema kuasa pengucapan syukur, ya. Jadi kuasa pengucapan syukur ini adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kekristenan. Ya, Tuhan Yesus itu memberi teladan yang jelas dalam kuasa pengucapan syukur ini. Ya, bahkan itu tercantum dalam Alkitab. Nanti kita akan bahas ini. Dan juga tokoh-tokoh lain, ya. Banyak mereka yang mempunyai suatu kebiasaan-kebiasaan yang positif, ya. Karena mereka ini mempunyai suatu hubungan yang intim dengan Tuhan, dan pribadi mereka dijamah, dan Tuhan menyatakan cara-caranya yang ajaib secara rohani, secara roh, ya, itu mengubahkan apa yang ada di dalam mereka, sehingga itu menjadi kebiasaan yang ilahi. Pertama kali kita akan bahas kenapa kita mengucap syukur. Mengucap syukur itu tanda bahwa kita benar-benar percaya sepenuhnya pada pengaturan Tuhan dalam hidup kita. Tidak bisa dibantah kenyataan ini. Ya, ketika kita mengucap syukur artinya kita ini punya sikap yang percaya. Ya, betul-betul kita percaya akan pribadinya Dia. Ya, jadi di dalam kuasa pengucapan syukur ini ada yang namanya iman. Ketika kita mengucap syukur, kita punya hati yang grateful. Jadi hati ini ada di kondisi ketika kita ini menerima segala keadaan apapun yang terjadi, baik itu positif maupun negatif yang kita alami. Jadi intinya ketika hati kita ini sudah menyerah dalam arti positif, bukan karena menyerah, oh sudahlah saya terima apa adanya dan saya enggak ngapa-ngapain deh gitu, enggak. Tapi menyerah dalam hal ini adalah hati kita ini menyerah tapi dengan sesuatu sikap yang percaya. Menyerah karena percaya dengan menyerah karena memang tidak ada yang bisa dilakukan, itu berbeda arti, ya. Sepertinya tipis tapi itu sangat-sangat berbeda, ya. Di hadapan Tuhan itu punya value yang berbeda, ya. Jadi ketika kita ini punya hati yang grateful, ya, kita punya hati yang bisa menikmati segala apapun keadaannya, dan kita percaya akan pribadi Tuhan. Itu adalah suatu sikap yang positif, ya. Ketika di ilmu psikologi itu adalah hati yang mental seseorang yang positif, ya, yang sehat, yang tidak di bawah tekanan. Nah, dengan hati yang grateful itu kita akan bisa mengucap syukur. Kita mengucap syukur itu dengan tidak ada tekanan, tidak ada hati yang di bawah pressure atau di bawah sesuatu yang kungkungan yang negatif, tidak. Tapi kita mengucap syukur keluar dari hati yang benar-benar hati yang kalau orang Jawa bilang itu legowo, ya, dan benar-benar mengucap syukur. Nah, sikap hati yang demikian ini adalah sikap hati yang dinanti oleh Tuhan, ya. Sikap yang mengucap syukur dengan hati benar-benar terdalam, dari hati yang terdalam itu punya value yang luar biasa. Dan itu ketika kita punya sikap hati yang demikian dan kita berdoa dan kita menyembah Tuhan, percayalah ketika kita ada di sikap hati yang demikian, kita sendiri bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa, ya, bekerja di dalam alam roh, dan kita benar-benar merasakan suatu pribadi yang luar biasa itu benar-benar hadir, dan kita bisa merasakannya dengan benar-benar real, ya. Banyak kesaksian dari kita semua ketika kita menyembah dengan roh dan kebenaran, dengan roh itu, dengan hati kita benar-benar berserah, ya, benar-benar kita tulus. Apa yang kita sembah, apa yang kita ucapkan itu adalah berasal dari hati kita, maka pribadi itu akan
hadir dengan nyata, ya, dengan nyata. Nah, ini juga sama. Ya, ketika kita mengucap syukur menurut saya ini adalah bagian dari kita ini memuji Tuhan. Dan memuji Tuhan itu adalah salah satu dari bentuk penyembahan. Ya. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa tokoh yang sangat menonjol itu adalah Daud. Ya. Kita bisa lihat di kitab Mazmur dari bagaimana hati Daud itu dari awalnya memang Daud itu punya kebiasaan bermazmur hal-hal yang kecil. Dia menciptakan suara-suara, dia menciptakan bunyi-bunyian, dan itu berasal dari hati untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Daud tuh memuji-muji. Mungkin kita akan dengar nyanyian Daud yang sederhana, ya, nyanyian Daud yang tidak bertele-tele seperti musik-musik saat ini, tapi itu keluar dari hati yang paling dalam, dan itu akan membuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang spontan, sesuatu yang lahir dari hati, dan itu dipersembahkan untuk Tuhan dan tidak dibuat-buat. Itu punya kuasa yang luar biasa. Ya, kita tahu, kita sudah pelajari bahwa Daud itu berkali-kali mengalami pencobaan, ya, oleh dirinya sendiri, oleh kesalahannya dia sendiri. Bahkan Daud itu saya bilang terjerumus dalam dosa yang besar, ya, dengan dia memanfaatkan kekuasaannya, dia membunuh bawahannya, panglimanya untuk mendapatkan istrinya. Itu ada sesuatu yang sangat-sangat keji. Bahkan kalau dibilang Daud itu punya mental yang lebih jelek dari Saul, ya. Saul bahkan lebih, saya kira lebih kudus hatinya, lebih tidak akan berani tegaan seperti itu, ya. Tapi Daud ini berbeda di hadapan Tuhan, ya. Daud ini memang punya kebiasaan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bermazmur, mengucap syukur, ya. Nah, itu dilakukan dengan spontan di tengah-tengah pekerjaannya atau di mana saja. Nah, itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu bisa suka dengan orang-orang yang punya hati yang tulus, hati yang grateful. Nah, itu yang membuat berbeda. Bahkan di Alkitab Tuhan menyatakan bahwa Daud adalah orang yang dekat dengan hati Tuhan. Ya, kita sudah bisa lihat di Alkitab banyak kisah-kisah Daud. Daud mengalami banyak ya mujizat-mujizat dalam peperangan. Bagaimana Daud menghadapi Goliat yang sekian besar, raksasa dan lain sebagainya. Ya, kita bisa lihat bagaimana Tuhan menyertai Daud. Ya, apa yang membedakan? Yang membedakan ini adalah sikap hati yang positif. Semua orang, semua manusia itu punya kelemahan, semua manusia itu punya dosa, dan percayalah tidak ada satupun manusia itu yang suci, tidak ada satupun manusia itu yang sempurna. Setiap orang punya kelemahan dan itu semua busuk. Ya, percayalah, daging itu, Alkitab ngomong daging tidak berguna. Tetapi ketika kita punya hati yang tulus di hadapan Tuhan, hati yang punya kesalahan mau ditegur, hati yang fleksibel, hati yang menyembah Tuhan, hati yang grateful, inilah yang menjadi dasar kuasa pengucapan syukur. Hati yang seperti ini yang dinanti-nantikan oleh Tuhan. Ya. Bahkan kalau kita lihat, kita pelajari di Alkitab, Daud ini bahkan mengadakan suatu penyembahan yang melibatkan semua pembesar-pembesar yang ada di istana untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Dan Daud melakukan penyembahan ini 7 kali dalam sehari. Padahal Daud ini adalah seorang raja dengan banyak kesibukan, dengan banyak hal yang harus ditangani. Ya, kita bisa bayangkan ketika kita di zaman modern ini, ya, kita adalah seorang pengusaha,
yang punya banyak bisnis, punya banyak rekanan, dan punya banyak hal-hal yang harus dikerjakan ke sana ke sini dan lain sebagainya. Bagaimana kita jadi seorang Daud yang bisa menyembah Tuhan 7 kali dalam sehari? Tetapi itu dilakukan Daud karena itu sudah menyatu dalam diri Daud. Daud nggak usah diomong, Daud, kamu harus menyembah kepada Tuhan 7 kali dalam sehari. Harus, ini peraturan. Itu akan menjadi suatu beban. Tapi Daud itu tidak seperti itu. Daud nggak usah disuruh, Daud nggak usah punya aturan yang mengikat seperti itu, tapi bisa keluar dari hatinya. Rahasianya apa? Rahasianya adalah hati yang grateful, hati yang selalu percaya kepada Tuhan. Nah, iman seperti inilah yang dinanti-nantikan Tuhan. Bahkan ada dikatakan bahwa Daud itu di masa Daud berkuasa, bahkan disebut Alkitab mencatat pondok pujian Daud. Nah, inilah rahasia dari seorang raja Israel, yaitu Daud. Ya. Nah, kita akan bahas Tuhan Yesus. Ya, ketika kita akan lihat di mana Alkitab ini mencatat dengan jelas bahwa Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Salah satu mukjizat yang besar yang Tuhan Yesus lakukan ini adalah ketika Tuhan Yesus akan memberi makan 5.000 orang. Dengan apa, saudara? Dengan apa, adik-adik? Dengan roti. 5 roti dan 2 ikan. Ikannya ini adalah ikan tidak besar-besar, ikannya ikan kecil. Ya, ikannya cuma 2. Bayangkan roti yang segitu diisi dengan 2 ikan dan harus bisa memberi makan 5.000 orang. Buat suatu manusia itu adalah perkara yang mustahil, ya, mustahil, saudara. Jadi, tapi hal ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Rahasianya apa? Rahasianya adalah satu. Sebelum Tuhan Yesus melakukan mukjizat, Tuhan Yesus mengawali dengan doa yang luar biasa, yaitu doa pengucapan syukur. Kita bisa lihat di Alkitab. Mari kita buka. Mari kita buka di Yohanes 6 ayat 7. Ya. Filipus ini memulai dengan sesuatu keraguan. Ya, kita akan simak ya. Ayat Yohanes 6 ayat 7, jawab Filipus kepadanya, pada Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jadi walaupun roti itu dibagi 5.000 orang, dapat kecil-kecil, mungil-mungil, tidak akan cukup 5.000. Nah, Filipus ngomongnya gitu. Terus ayat yang ke-8 dan seterusnya, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, nggak ada. Ini di murid-murid Yesus itu nggak ada yang percaya, nggak ada yang punya hati yang beriman atau grateful dan lain sebagainya. Ya, mereka hanya melihat, wah ini kita ini kepepet. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ya, Alkitab mencatat di sini 5.000 laki-laki, belum termasuk yang perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus mengambil roti itu, nah ini rahasianya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, di sini kita lihat di ayat yang ke-11 bahwa rahasia dari kuasa pelipat gandaan
Tuhan Yesus ini adalah rahasianya adalah pengucapan syukur, saudara. Ya, pengucapan syukur. Nah, bagaimana dengan yang lain? Yuk mari kita buka ya yang lain. Kita buka di Yohanes 11 ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgiulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgiulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Tuhan Yesus, ya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Nah, di sini mukjizat ini termasuk mukjizat besar. Kenapa? Karena ada kepercayaan di antara orang-orang bahwa ketika seseorang itu ketika meninggal belum dalam waktu yang lama, ya, di bawah 4 hari itu masih bisa dianggap mati suri. Ya, jadi atau mungkin orang bisa mendebat, oh ini hanya sekedar pingsan atau dan lain sebagainya. Ya, tetapi ketika orang melihat ya orang meninggal 4 hari dan sudah berbau, ya artinya sudah terjadi pembusukan di dalam. Ya, ini adalah mukjizat yang luar biasa. Ini termasuk mukjizat besar. Ya, mari kita lanjutkan. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, nah ini kuncinya, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku." Nah, Yesus ini mengawali doanya dengan statement yang seperti ini. Yuk kita lanjut sebentar. "Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Ya, ini suatu mukjizat yang besar. Ya, ini tidak main-main. Tuhan Yesus itu memberi perintah ketika akan melakukan mukjizat. Satu hal yang paling penting adalah Tuhan Yesus membukanya dengan pengucapan syukur. "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku." Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus sudah berbicara kepada Bapa? Ya, belum kan? Tetapi di sini di statement ini Tuhan Yesus ngomong, "Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku." Kapan Tuhan Yesus ngomong? Nah, pertanyaannya seperti itu. Berarti ini statement ini adalah suatu pengucapan syukur yang di dalamnya ada hati yang grateful. Apa itu? Hati yang percaya benar-benar bahwa Bapa itu sudah mendengar doanya Tuhan Yesus. Ya, apapun yang Tuhan Yesus akan ucapkan, Tuhan Yesus percaya bahwa itu akan terjadi. Nah, ini penting. Pengucapan syukur disertai dengan hati yang grateful dan iman percaya. Itu akan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Ya, ini satu hal yang tidak bisa dibantah oleh orang Yahudi saat itu, bahwa sesuatu yang daging yang sudah busuk, ya kita kalau ngerti orang meninggal itu kan membusuk, saudara.
Ya coba kita kalau percobaan biologi, suatu daging misalkan suatu apapun makhluk hidup yang sudah meninggal dalam hitungan hari tanpa diformalin, tanpa diawetkan, dalam hitungan hari, bahkan mungkin setengah hari itu sudah mulai membusuk, sudah mengeluarkan, sudah berbeda ya. Semakin hari itu semakin parah. Ya, ketika menginjak hari kedua, ketiga itu akan semakin parah, akan menggembung, mengeluarkan cairan dan lain sebagainya, dan baunya mulai busuk, dan semua yang ada tampak mungkin mukanya berubah dan lain sebagainya. Itu akan terjadi pembusukan yang luar biasa dari dalam dan juga dari luar. Ya, ketika mayat itu, jenazah itu ada di luar, mungkin ada lalat dan lain sebagainya, mungkin akan muncul belatung dan lain sebagainya. Tetapi hari keempat Tuhan Yesus menghidupkan. Ini mukjizat yang sangat-sangat tidak bisa dibantah oleh siapapun, saudara. Ya, jadi kita bisa lihat dari pengucapan syukur ini akan melahirkan hal-hal yang luar biasa. Nah, kita lihat dari sisi yang lain. Ketika orang nggak punya hati yang percaya kepada Tuhan, hatinya masih gerundel. Kenapa Tuhan seperti ini sama saya? Misalkan ya, atau mungkin hatinya masih setengah percaya. Yesus itu Tuhan apa bukan? Nah, mana bisa? Nggak akan bisa mengucap syukur. Ya, hati yang demikian nggak akan bisa mengucap syukur. Hati kita harus grateful, harus beres dulu. Ya, orang yang nggak percaya gitu nggak bisa mengucap syukur, dan otomatis kuasa mukjizat nggak akan terjadi. Ya, itu daging. Itu yang orang dunia buat, yang orang dunia lakukan seperti itu. Itu secara logik itu seperti itu. Ya. Jadi kita jangan jatuh ke dalam kebiasaan orang-orang dunia atau secara natural, tapi kita bergerak secara supranatural. Ya, itu akan mengubah segalanya. Jadi ketika kita ada di dalam titik nadir atau titik yang paling bawah, orang ngomong sebut lembah kekelaman, itu justru saat yang paling tepat untuk mengucap syukur. Ya, susah sir, betul susah. Tapi kita harus belajar. Ya. Jangan kita tunduk dengan keadaan. Kita harus struggling. Ya, struggling ini yang akan mengubah sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang daging menjadi sesuatu yang rohani. Struggling inilah yang enggak gampang. Betul. Tapi ketika kita akan melakukan itu dan Tuhan melihat usaha kita, ya, itu bukan suatu hal yang mustahil. Ya. Jadi ketika kita disakiti, ketika kita difitnah orang, misal ketika kita ada dalam keadaan yang benar-benar nggak punya apa-apa, nelongso dan lain sebagainya, ucaplah syukur. Ucap syukur untuk apa? Ucap syukur untuk sesuatu yang belum kita terima. Nah, kita bisa contoh doa Tuhan Yesus tadi. Tuhan kamu, saya mengucap syukur, aku alami semua kejadian yang tidak mengenakan ini. Karena aku tahu ada sesuatu yang besar sedang Tuhan persiapkan di depan. Nah, ini contoh ya, ini contoh doa mengucap syukur. Ya. Tidak cuma sekali itu diucapkan, tapi itu harus berkali-kali, harus sampai itu nancep di dalam. Ya, kalau perlu pakai suara, ya kita pakai suara supaya apa? Supaya telinga kita ini dengar sendiri. Ya, supaya faith, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, itu harus diperkatakan terus. Tuhan, aku mengucap syukur untuk semua yang sudah aku lalui. Walaupun pahit, walaupun itu sangat menyakitkan, tapi aku tahu itu baik bagiku. Dan ada suatu rencana ilahi yang besar di depanku.
ada berkat-berkat yang besar di depanku yang Tuhan sudah sediakan. Nah, itu akan lain ya ketika kita mengucap syukur itu. Kalau kita punya kepekaan, itu akan mengubah atmosfer yang di sekitar kita menjadi atmosfer ilahi. Ya, ketika kita ada di atas, tadi ada di bawah. Ketika kita ada di atas, kita diberkati Tuhan, kita diangkat Tuhan, pokoknya kita ada di puncak gunung lah ya. Kita juga jangan lupa mengucap syukur. Jangan cuma di bawah aja. Tapi kita mengucap syukur karena Tuhan lakukan itu karena Tuhan mengasihi kita. Ya. Jadi bayangkan ketika kita mendapat sesuatu yang kita doakan dan itu terjadi, artinya Tuhan itu mendengar. Artinya Tuhan menyendingkan telinganya kepada kita, ya, kepada kamu, ya, khusus. Itu sesuatu hal yang luar biasa, ya, kasih. Gimana ya? Itu yang tidak bisa kita dapatkan dari manusia, saudara. Ya, saya berkali-kali mengalami hal seperti itu ketika saya berdoa, ketika saya mengucapkan pengucapan syukur dan itu terjadi, itu akan membuat sesuatu hal yang berbeda. Kita akan tahu bahwa Tuhan tuh kasihnya itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ya, kasih manusia itu terbatas, tapi kasih Tuhan tuh beda. Kita ngalami, kita nggak akan lupa sampai kita ini tua, bahkan ketika kita akan meninggal sekalipun kita nggak akan lupa apa yang Tuhan pernah berikan kasihnya kepada kita. Ya. Itu luar biasa, alami ini. Ya, saya mendorong untuk kalian semua supaya ngalami, ya. Jadi pelaku firman, artinya apa? Nyoba. Jangan cuma didengerin, disimpan dalam hati, ya memang ya gitu sih. Iya, tapi tidak dilakukan. Cobalah dipraktekkan. Ya. Ketika kita ini ada dalam satu hal yang negatif, bawah tekanan, hal yang tidak menguntungkan, yang membuat kita ini sedih dan lain sebagainya, ya, cobalah mengucap syukur. Ya, lakukan itu dengan hati yang tulus, betul-betul hati yang teriak kepada Tuhan dan mengucap syukur. Kita akan lihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya. Nah, ini sebenarnya suatu senjata, saudara. Jadi kuasa pengucapan syukur tuh bisa membalikan sesuatu yang negatif jadi positif. Ya, ini suatu, kalau orang dunia bilang istilah itu tips yang manjur. Ya, tips yang manjur. Ya, ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Ya, dalam situasi kondisi apapun. Gimana sih ngucap syukur? Ngucap syukur itu murah. Ya, semua bisa. Tuhan itu baik, semua bisa. Kapan saja bisa. Tidak perlu kita sediakan waktu berjam-jam dan lain sebagainya di dalam kamar dan kita harus nyembah dan lain sebagainya. Enggak. Lakukan itu dengan simpel aja. Tuhan, aku mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Semua aku lalui, semua aku tahu itu tidak baik, tapi aku percaya ada sesuatu yang besar, ada yang terbaik bagiku. Lakukan itu berulang-ulang. Itu sikap percaya, saudara. Nanti kan beda. Kalau sudah ngalami sendiri, itu akan keluar dengan lebih gampang dan lebih grateful. Ya, karena orang sudah ngalami itu beda. Ya, percayalah. Jadi saya mengutip, ya, ayat Alkitab, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang diharapkan Tuhan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Apapun keadaan kita mau mengalami sesuatu yang luar biasa, mengucap syukur. Yuk, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, beri setiap kami hati yang baru,
Beri setiap kami Tuhan mata yang memandang bagaimana Engkau memandang suatu masalah apapun yang ada. Ketika kami memandang dengan sudut pandang-Mu dan kami mengerti, beri kami pengertian, beri kami hati yang baru, maka ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Buat setiap kami semua ini mengalami sendiri, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah sampaikan apa yang menjadi keinginan hati-Mu Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu semua yang nonton Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu minta Tuhan, beri hati yang baru, beri pengertian yang baru, beri pandangan yang baru di dalam nama Yesus. Dan buat kami mengerti dan mengalami dan melakukan, jadi pelaku-pelaku firman di dalam nama Yesus. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Mari Tuhan Roh Kudus, mari Tuhan berkarya di tengah-tengah kami, supaya kami mengerti, mengalami, melihat sendiri dan merasakan sendiri jamanan Tuhan yang luar biasa, kuasa Tuhan yang luar biasa terjadi, kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kami, biar itu jadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala sanjungan kami hanya bagi Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, berkuasa atas hidup kami di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.